Bayangkan usiamu baru 7 tahun. Ayahmu mengatakan bahwa ibumu mengalami kecelakaan saat merayakan ulang tahun pernikahan mereka di sebuah taman nasional yang indah. Semua orang mengatakan itu hanyalah musibah. Namun 2 tahun kemudian, FBI datang dan ayahmu ditangkap. Dan perlahan kamu mengetahui bahwa selama ini hidupmu dibangun di atas kebohongan. Inilah kisah nyata Haley Bertolet, seorang anak yang kehilangan ibunya, lalu kehilangan ayahnya karena terbukti sebagai pembunuh. Bagaimana kisah selengkapnya? Stay tune. Tahun 2012, di luar, keluarga Hanthorn terlihat seperti keluarga yang sangat harmonis. Mereka tinggal di daerah dekat Denver, Colorado. Sang ibu, Toni Bertolet Hanthorn, merupakan seorang dokter spesialis mata yang sangat dihormati. Ia memiliki praktik sendiri dan dikenal ramah kepada pasien maupun rekan kerjanya. Suaminya, Harold Hanthorn, mengaku bekerja sebagai seorang penggalang dana profesional. Ia selalu tampil rapi, berbicara sopan dan memberi kesan sebagai pria sukses. Mereka memiliki seorang putri tunggal bernama Haley. Haley sangat dekat dengan ibunya. Dalam wawancaranya kepada ABC News bertahun-tahun kemudian, Haley menggambarkan ibunya sebagai sosok yang sangat cerdas, sangat bijaksana dan selalu membuatnya merasa dicintai. Ia mengatakan ibunya adalah orang yang paling membuatnya merasa aman. Pada 29 September tahun 2012, Toni dan Harold memutuskan merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-12. Mereka memilih melakukannya di pendakian di Rocky Mountain National Park. Tempat itu terkenal dengan tebing-tebing tinggi dan pemandangan luar biasa. Haley yang baru berusia 7 tahun tidak ikut mendaki. Ia ditinggal bersama pengasuhnya. Tak ada seorang pun yang menyangka perjalanan romantis itu akan menjadi hari terakhir Toni hidup. Saat berada di dekat sebuah tebing setinggi sekitar 160 kaki atau sekitar 49 meter, Harold menelpon layanan darurat. Dengan suara panik, ia mengatakan, "Istri saya terpleset." Petugas penyelamat datang, namun Toni sudah meninggal. Tubuhnya ditemukan jauh di bawah tebing. Harold menjelaskan bahwa istrinya kehilangan keseimbangan, lalu jatuh secara tidak sengaja. Sekilas, cerita itu terdengar masuk akal, tetapi beberapa penyidik merasa ada sesuatu yang tidak sesuai. Penyidik dari National Park Service mulai memeriksa kamera milik Toni dan ponsel Harold. Di sana ditemukan banyak foto. Anehnya, sebagian besar foto memperlihatkan Harold berdiri sangat dekat di bibir tebing, seolah-olah ia sedang menunjukkan kepada Toni bahwa tempat itu aman untuk berdiri. Menurut penyidik, kemungkinan besar Harold sedang mencoba meyakinkan Toni agar berada di posisi yang sangat berbahaya. Semakin banyak penyidik bertanya, semakin banyak pula kejanggalan yang muncul. Versi cerita Harold terus berubah. Ia juga terlihat terlalu tenang setelah kematian istrinya. Kemudian penyidik mulai memeriksa kehidupan pribadinya, dan disinilah semuanya berubah. Selama bertahun-tahun, Harold mengaku bekerja sebagai fundraiser profesional. Namun ketika penyidik menghubungi lembaga sertifikasi yang namanya sering ia gunakan di kartu nama, mereka mendapat jawaban yang mengejutkan. Harold tidak pernah terdaftar. Ia bahkan tidak memiliki sertifikasi tersebut. Lebih mengejutkannya lagi, penyidik memeriksa laporan pajaknya. Selama hampir 2 dekade, penghasilannya hampir tidak ada. Artinya, pria yang selama ini terlihat sukses ternyata hidup dalam kebohongan besar. Saat penyelidikan berlangsung, penyidik menerima belasan surat anonim. Surat-surat itu meminta mereka melihat kematian istri pertama Harold, namanya Lynn Hanthorn. Pada tahun 1995, Lynn meninggal ketika mobil yang sedang diganti bannya tiba-tiba menindih tubuhnya. Kala itu kematiannya dianggap kecelakaan. Namun setelah Toni meninggal, penyidik mulai melihat pola yang sama. Sama-sama berada di lokasi terpencil. Sama-sama hanya Harold yang selamat. Sama-sama menghasilkan uang asuransi dalam jumlah yang besar. Kemiripan itu terlalu banyak untuk diabaikan. Penyidik menemukan bahwa Harold memperoleh sekitar $600.000 setelah kematian istri pertamanya. Kemudian ditemukan pula bahwa selama menikah dengan Toni,
Harold membeli beberapa polis asuransi jiwa dengan total senilai sekitar 4,5 juta. Kini motif mulai terlihat jelas. Jika Tony meninggal, Harold akan memperoleh jutaan dolar. Bagi Haley, hari itu adalah awal dari mimpi buruk. Harold mengatakan kepada putrinya bahwa ibunya telah kehilangan kesadaran untuk selamanya. Namun yang paling membekas adalah perkataan ayahnya setelah itu. Menurut Haley, Harold meminta untuk tidak menangis karena orang-orang akan melihat. Ucapan itu terus menghantuinya selama bertahun-tahun. Dalam wawancaranya sebagai orang dewasa, Haley mengaku merasa malu untuk menangis karena mengira itulah yang diinginkan ayahnya. Setelah hampir 2 tahun mengumpulkan bukti, FBI akhirnya yakin bahwa Tony bukan meninggal karena kecelakaan. Pada tahun 2014, Harold ditangkap. Ia didakwa telah membunuh istrinya. Persidangan berlangsung dengan menghadirkan beberapa bukti, termasuk foto-foto di lokasi kejadian, kejanggalan cerita dari Harold, bukti polis asuransi, serta pola kematian 2 istrinya. Pada tahun 2015, juri federal menyatakan Harold Hanthorn bersalah karena membunuh Tony Hanthorn. Ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan syarat di pengadilan federal. Ia terus membantah telah membunuh kedua istrinya. Setelah ayahnya dipenjara, Haley diasuh oleh keluarga dari pihak ibunya. Ia menggunakan kembali nama keluarga ibunya, Bertolet. Selama bertahun-tahun ia memilih hidup jauh dari sorotan media. Baru pada tahun 2025, hampir 13 tahun setelah kematian ibunya, Haley memberikan wawancara publik pertama kepada program 2020. Ia mengenang ibunya dengan penuh kasih dan menceritakan bagaimana hidupnya berubah karena kebohongan ayahnya. Kasus Tony Hanthorn awalnya tampak seperti kecelakaan tragis di pegunungan Colorado. Namun, penyelidikan yang teliti mengungkap rangkaian kebohongan, motif finansial, dan kemiripan mencurigakan dengan kematian istri pertama Harold Hanthorn. Bagi Haley Bertolet, tragedi ini bukan sekedar kehilangan seorang ibu, tetapi juga kenyataan pahit bahwa orang yang seharusnya melindunginya justru dinyatakan bersalah atas pembunuhan tersebut. Hingga kini, kisahnya menjadi pengingat bahwa di balik wajah keluarga yang tampak sempurna, terkadang tersembunyi rahasia yang baru terungkap setelah bertahun-tahun. Itu tadi adalah kisah Haley Bertolet. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu video dari saya. See you in my next video.